Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan daripada sholat 5 waktu ini dengan berjamaah, sehingga dengan sholat berjamaah ini mudah-mudahan semua sholat fardu yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menikah, membina bahtera rumah tangga pasti menambahkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Rumah tangga yang penuh dengan cinta. Rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Tetapi di dalam menggapai rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta, maka di sini ada caranya yang harus kita lakukan. Jangan cuma kita berdoa minta kepada Allah kemudian kita tidak berusaha. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum memberikan apa yang diinginkan oleh mereka kecuali kita harus merubahnya. Artinya ada usaha, ada cara. Maka di sini sedikit kita ingin hadirkan bagaimana sih cara untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih. Maka di sini kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang seperti itu, maka kuncinya jangan kita menuntut pasangan kita. Arti jangan menuntut ini, jangan kita akhirnya menjatuhkan pasangan kita gara-gara dia punya kekurangan. Suami kita waktu kita baru menikah kita belum tahu bagaimana sifatnya, karakternya, ucapannya, perbuatannya seperti apa. Tapi setelah kita menikah seminggu kita akan tahu kelebihan khususnya kekurangan pasangan kita, suami kita. Begitu juga istri kita. Tatkala kita menikah mungkin hampir seminggu kita akan tahu bagaimana kekurangan istri kita dari ucapan, perbuatan, sikapnya. Maka di sini hadirkan dalam diri kita masing-masing, jangan menuntut pasangan kita dengan kekurangannya. Tapi yang ada, bantu pasangan kita untuk menyempurnakan kekurangannya. Karena rumah tangga bukan berbicara mana yang benar, mana yang salah, tapi rumah tangga adalah partner. Rumah tangga itu adalah satu jembatan kita untuk menuju surga, bukan untuk menuju neraka. Artinya tatkala pasangan kita punya kekurangan, contoh suami kita ternyata setelah kita seminggu hidup dengannya, suami kita jarang sholat. Atau setelah kita hidup dengan istri kita, ternyata istri kita ini suka buka aurat.
Maka di sini kita sebagai pasangan yang mendapatkan daripada rumah tangga yang sakinah wa warahmah, dia akan berusaha bagaimana menyempurnakan pasangan dengan kekurangannya. Suami saya jarang sholat, maka istri yang solehah, maka dia akan berusaha membantu bagaimana suaminya untuk sholat. Mungkin dia bisa sholatnya yang biasanya di masjid di musola, dia bilang kepada suaminya, bang, yuk kita sholat berjamaah yuk. Saya pingin abang jadi imam, saya jadi makmumnya. Begitu ya seorang suami yang soleh melihat istrinya dengan kekurangannya, suka membuka auratnya, maka suaminya mungkin akan berkata kepada istrinya, wah istriku, alangkah cantiknya kamu apabila menutup aurat. Saya lebih suka kalau auratmu itu tertutup daripada terbuka. Maka dengan kita menyempurnakan, membantu kekurangan pasangan kita, disitulah kunci rumah tangga itu akan mendapatkan sakinah wa warahmah, dan rumah tangga tersebut betul-betul menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rumah tangga akan menjadi neraka, rumah tangga akan menjadi siksa malapetaka bagi orang yang menikah saling menuntut dan meminta pasangannya itu untuk menjadi sempurna. Bukan membantunya, malah menuntutnya dan menjatuhkannya. Maka konsepnya di sini kita sebagai pasangan, baik kita yang laki-laki sebagai suami ataupun kita yang perempuan sebagai seorang istri, jangan memandang suami kita, istri kita sebagai malaikat atau bidadari. Artinya pandanglah suami kita sebagai manusia, pandang istri kita sebagai manusia yang punya kekurangan. Jangan pandang suami kita sebagai malaikat yang dia tidak punya hawa nafsu, tidak boleh marah, dia tidak boleh punya kekurangan, dia harus menampilkan selalu kebaikan-kebaikannya. Kita menuntut istri kita harus sebagai bidadari, bagaimana dia selalu menyenangkan kita, bagaimana istri kita selalu nurut kepada kita. Ini tidak akan digapai, karena setiap manusia punya kekurangan. Dan Allah jadikan laki-laki dan perempuan itu menikah lita'arofu, untuk saling mengenal. Dan dengan mengenal tersebut kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Ini rumah tangga yang betul-betul bisa menjadi jembatan menuju ke surga. Tapi kalau rumah tangga yang penuh dengan tuntut-menuntut, rumah tangga yang penuh dengan menjatuhkan, rumah tangga yang selalu berbicara saya yang benar, kamu yang salah, ini tidak bakal menggapai rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Maka mulai saat ini pandang suami kita bukan sebagai malaikat, dia manusia yang punya kekurangan. Pandang istri kita sebagai manusia, bukan bidadari yang sempurna. Tatkala suami kita bekerja setiap bulannya, kita sebelum menikah mendambakan seorang suami yang mungkin gajinya 5 juta, gajinya 10 juta, pokoknya bisa menjadikan hidup kita ini sebagai seorang istri itu merasa nyaman. Minta apa saja ada. Ternyata setelah kita menikah, suami kita berbeda dengan hal tersebut. Maka jangan tuntut kita punya suami, tapi bantu suami kita untuk menyempurnakannya. Dengan kita bersabar, dengan kita mendoakannya, dengan kita menyemangati suami kita. Begitu dengan istri kita. Tatkala membuat kopi mungkin kurang manis, tatkala kita minta tolong tidak cepat, maka jangan pandang kita sebagai bidadari. Pandang istri kita sebagai manusia yang punya kekurangan, ayo kita sempurnakan. Tatkala istri kita membuat kopi mungkin kurang manis, mungkin kita bisa bisiki, mungkin bisa antar kita sambil bergurau, kita kasih masukan kepada istri kita. Maka rumah tangga yang tidak ada tuntut menuntut, tidak ada menjatuhkan, tapi yang ada saling menyempurnakan. Tidak memandang suami kita sebagai malaikat, tidak memandang istri kita sebagai bidadari, tapi kita pandang seutuhnya suami kita sebagai manusia, istri kita seutuhnya sebagai manusia. Kemudian kita sebagai pasangannya berusaha untuk menyempurnakan kekurangannya. Disinilah rumah tangga ya Allah firmankan sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan cinta, tidak ada rumah tangga yang saling menjatuhkan. Rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, tidak ada yang mengklaim dirinya benar kemudian pasangannya salah. Tapi mulai saat ini, ayo bareng-bareng kita tidak hadirkan dalam rumah tangga kita untuk menuntut, tapi kita hadirkan saling mengisi kekurangannya, membantu kekurangannya, dan selalulah kita meminta kepada Allah agar rumah tangga kita diberikan sakinah, mawaddah warahmah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi, ayo jangan pandang pasangan kita sebagai makhluk yang sempurna, jangan pandang suami kita sebagai malaikat, jangan pandang istri kita sebagai bidadari, tapi pandanglah pasangan kita ini sebagai manusia yang punya kekurangan, dan kita sebagai pasangannya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakannya, untuk mengisi daripada kekurangan pasangan kita. Maka disitulah insya Allah Allah akan berikan kepada kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan,
cinta dan keharmonisan yang menjadikan rumah tangga tersebut sebagai jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rumah tangga yang sakinah wa rahmah, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, rumah tangga yang saling mengabdi, rumah tangga yang selalu menjadikan jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang rumah tangganya suka ribut, suka cekcok, suka saling menjatuhkan, suka saling menghina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu semua dan dijadikan rumah tangganya sebagai jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.